Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhara ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik wa an'im ala nabina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sunnatihi wa hudahu amma ba'du. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan untuk beribadah kepadanya, satu kesempatan untuk menjalani kehidupan lepas Ramadan yang mudah-mudahan tetap istiqamah dalam kebaikan. Dan tentu sebuah kenikmatan yang paling agung ketika kita bersyukur atas semua nikmat iman dan Islam yang tidak semua orang menikmati anugerah iman dan Islam. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk barisan orang-orang para penegak sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW hingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku jamaah Masjid Quran Indonesia yang rahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini kita ditemani oleh Ustaz Ruli yang juga dikenal dengan Abah Ruli atau Paman Ruli ya, Masya Allah, barakallah. Sebuah sapaan yang akrab tentunya bagi anak-anak yang tentu bagian dari yang kita sebut di dalam MKH dengan sekolah ayah bunda ya. Dan di kajian-kajian sekolah ayah bunda yang biasanya di malam Ahad ya, kita coba tarik ke pagi-pagi dan mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa menikmati sajian dari para guru kita yang khusus membahas tentang bagaimana keluarga kita. Itu banyak hal yang ketika sahabat yang sudah mengikuti kajian sanlat ya di Ramadan kemarin tentu tidak asing dengan apa yang menjadi sebuah tema yang biasa disampaikan oleh Ustaz Ruli tentang bagaimana membangun atau mengenali DNA keluarga kita. Dan salah satunya insya Allah akan kita bahas tentang anak perempuan kita. Tentu banyak sekali nih jamaah yang punya anak perempuan yang sudah beranjak dewasa dan tentu yang sedang proses untuk menjadi dewasa. Tidak boleh kita lepas ya dari kehadiran kita sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kita tumbuh besar dalam sebuah naungan syariat Islam tentunya, dan tentu menjadi orang soleh atas izin Allah, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sebagai orang tua tentu juga sebuah amal ketika kita menjadi orang yang memfasilitasi kesolehan anak-anak kita. Dan inilah sebuah tema tentang, kalau Buddha Dwi itu menyebutnya dengan merintis garis gadis itu ya, Masya Allah. Atau kalau saya mungkin lebih sederhana yang bisa dipahami, ketika anak perempuan kita beranjak dewasa, tentu ada banyak hal yang akan menjadi istri dari seorang laki-laki, yang akan menjadi ayah atau eh, menantu kita ini akan menjadi ayah dari cucu-cucu kita. Dan tentu juga mereka, anak kita perempuan kita akan menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Tentu ini menjadi sebuah tanggung jawab besar karena kita kenal dengan al-ummu madrasah ya, bahwa ibu adalah seorang madrasah bagi anak-anaknya. Baik, tanpa panjang kalam, Masya Allah, tabarakallah, Saduli sehat? Alhamdulillah rabbil Masya alamin. Sehat. Allah, Ustaz Halis, Masya alhamdulillah. Allah, tabarakallah. Baik, Ya, Abah Ruli atau Paman Ruli, tabarakallah, masykur. iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda semuanya yang semoga hari ini di tanggal 11 Syawal ini ya, 11 Syawal ini Allah berikan kita kemudahan semuanya, Allah berikan kita kebaikan, Allah berikan kita kemudahan untuk juga memperbaiki diri
dan juga meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga di 12 ini kalau mungkin mau mau ini ya, saya nggak tahu nih sudah ada saum sunnah Syawal atau belum. Yang belum ini masih ada, apalagi kalau besok ya combo 13, 14, 15 nih. Kalau dari mulai hari ini berarti 12, besok 13, Ahad Sabtu ini ya, Sabtu 14, Ahad 15, tambah Senin 16, udah tambah itu udah jadi panjang, udah sekalian tuh triple combo jadinya nanti ya, kalau mau gitu ya. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa ini, tapi ya diusahakan lah kalau dibiasakan untuk kita lanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa ngisi acara karena qadarullah nunggu ibu di ICU, dan Allah takdirkan beliau tidak ada hari Sabtu kemarin, Sabtu dini hari. Jadi hari ini baru saya pikir udah selesai gitu. Oh, ternyata masih ada lanjut gitu ya. Ternyata masih ada lanjut hari ini. Oke, ternyata ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang memang kemarin dalam obrolan kemarin Ustadz Holis dan beberapa teman-teman mau bahas apa ya kita ya. Bahasan kita adalah terkait dengan ketika anak kita beranjak dewasa. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau, ya ini kan saya bilang mau tidak mau ya, mau tidak mau anak kita itu pasti lama makin dewasa, makin besar, ya kan? Sering saya sampaikan untuk menjadi besar anak-anak cuma dikasih makan aja cukup. Untuk jadi gede, anak-anak cuma dikasih makan selesai, nggak usah diapa-apain juga gede sendiri, dikasih makan aja beres gitu kan. Tapi ternyata untuk menjadi dewasa anak-anak harus dididik. Nah, anak-anak harus dididik. Ada beda. Kalau hewan itu basisnya insting. Hewan itu basisnya insting, dia secara DNA sudah, bebek nggak usah diajarin berenang. Ya kan? Bebek itu nggak usah diajarin berenang, dia bisa berenang sendiri. Dan hewan-hewan yang lain sama, tapi manusia itu beda banget. Manusia untuk bisa jadi dewasa perlu dididik. Kenapa? Karena ada akal di sini. Nah, kemudian ternyata apa bedanya nantinya ketika kita punya anak laki-laki dan anak perempuan? Ayo filah, Allah Subhanahu wa taala, saya qadarullah Allah takdirkan banyak anak, satu perempuan. Hadis-hadis tentang anak perempuan tuh banyak banget ya. Bahkan kalau kalian bisa mendidik anak perempuan, itu dalam satu hadis disampaikan bahwa kalau kalian bisa mendidik anak perempuan, surga balasannya. Gitu kan. Walaupun satu, walaupun lebih dari satu juga, kalau hadisnya lebih dari satu. Pada waktu itu ada yang bertanya, apakah kalau anaknya satu gimana ya Rasulullah? Ya sama saja ya, sama saja. Pokoknya bisa didik anak perempuan itu bisa menjadikan orang tuanya bisa mendapatkan surga. Secara sosial, bahwa kenapa itu terjadi? Itu karena memang pada waktu itu anak perempuan itu seperti dapat dianaktirikan, dia jadi kelas 2 seperti itu. Tapi hari ini kita juga sudah ini udah, fase itu sudah hilang, fase itu sudah berlalu, bahwa hari ini anak laki-laki dan anak perempuan sama. Mereka mendapatkan pendidikan yang sama, mereka mendapatkan hak yang sama, mereka mendapatkan banyak hal yang sama. Anak perempuan seperti itu. Nah, bagaimana hari ini kondisinya? Sedangkan ya Allah ya, kita tahu bahwa kondisi sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam konteks tidak baik-baik saja seperti apa? Bahwa hari ini kondisi dunia sudah kayak kebalik, anak laki-laki kayak anak perempuan kayak anak laki-laki. Kenapa? Ini terjadi karena salah asuhan. Kalau saya bilang salah asuhan, kenapa? Karena kita sendiri tidak siap mendidik mereka menjadi dewasa. Nih, menjadi dewasa itu perlu didikan. Nah, didikannya seperti apa, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala? Nanti kalau kita ini ya, saya nggak tahu hari ini selesai atau tidak, tetapi kita perlu ini kan di anak perempuan khususnya. Di anak perempuan pada khususnya. Di sini yang punya anak perempuan siapa aja ya? Boleh ini. Komen di ini. Yang punya anak perempuan siapa aja? Tesan, Oh langsung. Ustaz. Iya. saya Oke, Ustadz Holis. Mbak Dina, siapa Mbak lagi? Nana. Mbak Nana, oke. Siapa lagi yang punya anak perempuan? Ah, oke. Yang anak perempuannya sudah balik siapa? Saya anak perempuannya udah saya nikah, Masya Ustaz. Allah. Masya Allah. Ini udah punya cucu, jangan-jangan itu. Nana juga ada balik, Coach.
Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga sama ya, anak saya sudah mau jelang SMA ya, mau jelang SMA. eh apa namanya? Oh, udah banyak nih. Bu Darmi ini anaknya udah 19 ini, Bu. Ini banyak, alhamdulillah ya. Anak saya udah gede semua Ustadz. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Alhamdulillah. Sudah Oh, gede ya kan? Depok juga punya anak perempuan. Ya, oke. Alhamdulillah anak kita nanti di sini banyak Bu yang anak perempuan ya, alhamdulillah ya. Kita syukuri. Yang pertama yang harus disyukuri. Kalau kita bab ini kita syukuri dulu. Anak kita punya anak perempuan kita syukuri. Alhamdulillah. Kalau saya bilang ya saya baru punya anak satu ya disyukuri ya. Sudah punya satu aja alhamdulillah gitu kan. Sudah punya satu alhamdulillah. Oke, balik lagi. Kita bagaimana kita ketika mendidik anak perempuan, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pola pendidikan yang kalau kita ngomong sama beda, berarti ada yang sama, ada yang beda. Yang di tingkat yang samanya di mana? Kalau pendidikan yang sama di anak laki-laki dan perempuan ketika dia di usia prabalik ya, di usia prabalik terutama di usia-usia prabalik awal, di usia-usia 6-7 tahun, di bawah 7 tahun tidak ada bedanya. Anak laki-laki, anak perempuan di bawah 7 tahun tidak ada bedanya. Nanti ketika setelah itu yang banyak berbeda. Setelah usia 7 tahun inilah sudah berbeda. Kalau kita ngomong ketika anak kita memasuki usia dewasa, hati-hati. Jangan sampai kita didiknya pas dewasa saja. Karena pondasi dasarnya itu di sebelumnya. Pondasi dasarnya itu di sebelumnya. Pondasi dasarnya itu adalah ketika anak-anak di prabalik kedua. Kalau saya biasanya bagi 3 ya. Prabalik 1, prabalik 2, terus balik. Nah, prabalik 1 itu kapan? Prabalik 1 itu 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun ini anak-anak tidak ada bedanya mau laki-laki perempuan nggak beda. Sama saja didiknya sama-sama saja. Kenapa? Di saat itu mereka baru mengenali dirinya. Baru mengenali dirinya. Tetapi ketika sudah di prabalik 2 di usia 7 tahun ke atas, ini sudah mulai banyak perbedaan-perbedaan yang harus diberikan kepada orang tua. Orang tua harus lebih paham lagi bagaimana membedakannya. Apa misalkan kalau saya tengok di samanya dulu. Yang sama apa? Pendidikan tauhidnya. Kalau di sama pendidikan tauhid nggak ada beda mau anak laki-laki mau anak perempuan, pendidikan tauhidnya sama. Pendidikan tauhidnya sama. Kita harus bagaimana mengenalkan keesaan Allah, kemahabesaran Allah, bagaimana kita mengenalkan Allah pada anak-anak kita. Mau laki-laki perempuan ini sama. Tidak ada beda, tidak ada harus ini kan sama semuanya. Oh, bahwa anak laki-laki, anak perempuan mereka harus mendapatkan sesuatu pendidikan tauhid yang sama. Nah, ini yang samanya dulu ya, saya bilang yang samanya dulu. Pendidikan tauhid yang sama. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama. Mendapatkan emosi yang sama. Oh, anak laki-laki harus lebih tegas dong. Itu tentang cara. Tetapi perhatiannya harus sama. Nggak ada beda misalkan kamu itu harus ngalah sama adik perempuan kamu. Kamu tuh harus lebih ngalah sama adik laki-laki kamu. Mereka harus mendapatkan perhatian yang sama. Mereka harus mendapatkan rasa yang sama. Tapi tentang cara nanti agak beda. Betul. Bab cara. Tapi bab perhatiannya mereka harus mendapatkan yang sama. Nah, itu yang sama ya, yang pertama yang paling sama itu. Nah, kemudian yang berbeda apa? Yang berbeda nanti adalah bagaimana kita sebelum mereka dewasa dipastikan mereka mengenal di mana aurat mereka. Ini yang beda nih. Ini beda banget tuh bagaimana mengenal aurat. Karena di sini yang ini menjadi titik awal nih, nanti menjadi titik awal eh kenapa dari aurat inilah nanti menjadi banyak cabangnya. Karena dari aurat itu bagaimana mereka harus bersikap, bagaimana mereka harus berpakaian, bagaimana mereka harus beraktivitas. Dari sinilah kita mulai. Apa yang paling membedakan ya? Kita sudah jelas ya, auratnya wanita sama laki-laki beda. Auratnya laki-laki dari bawah perut sampai ke ke lutut. Nah, kalau laki-laki beda, kalau perempuan beda. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan tadi telapak tangan dan telapak kaki. Makanya ini menjadi penting. Bagaimana kita mengenalkan aurat pada anak-anak kita. Nah, mengenalkan aurat pada anak kita kapan? Itu adalah di fase kedua tadi. Di fase kedua di prabalik 1 di usia 7 tahun ke atas. Kalau di usia 7 tahun ke bawah mereka hanya tahu bagaimana mereka harus menutup aurat-aurat besar mereka. Kalau di anak kecil nggak harus juga nggak harus juga ditutupin harus mereka pakai hijab.
pakai hijab, anak-anak kecil belum tidak harus ya. Kalaupun mau silahkan, tetapi itu hanya pembiasaan saja. Pembiasaan ya, hanya pembiasaan saja. Tetapi di usia sudah mulai prabalik 1, mereka harus tahu. Ini loh auratnya laki-laki sampai di sini, auratnya perempuan di sini, dan ini beda. Dan ini beda. Yang disitulah nanti juga ayah dan ibu punya peran yang berbeda. Ini bab pertama ya, bagaimana kita tentang auratnya. Bagaimana kita memastikan anak-anak kita memahami tentang aurat. Nah, memahami aurat itu berarti harus tahu kapan harus dibuka dan kapan harus ditutup. Di mana dibukanya dan di mana ditutupnya. Ini seringkali saya itu kalau terutama di masyarakat kampung ya, di kampung, tidak hanya di kampung, banyak di kota juga, beberapa kali terkait dengan pipisnya anak-anak ya, anak-anak perempuan. Ya, tidak hanya perempuan, laki-laki juga sering kali kadang-kadang mereka pipis itu di depan rumah. Ya udahlah, pipisnya di depan rumah saja nggak apa-apa. Tinggal dipelorotin aja pipis. Lah ini sudah menunjukkan ini sudah bahaya. Saya bilang kenapa? Tidak boleh pipis itu di luar dari tempat yang telah disediakan, dan itu harus tertutup. Dan itu harus dipastikan itu harus tertutup. Nah, ini yang jangan sampai dibiasakan hal-hal itu terjadi. Ini yang jadi ini ya, jadi ini saya itu diperabalik 1, diperabalik 2, diperabalik 1, 2 itu sudah harus terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena salah satunya kenapa anak-anak tidak paham terkait dengan aurat adalah ketika dibiasakan diperabalik 2, terutama di anak-anak sudah TK, di atas TK, nanti di mereka itu pipisnya udah di tempat-tempat, ya udah kamu pipis aja di situ, nanti tinggal disiram. Enggak gitu, tetap harus di kamar mandi. Ya, jadi dipastikan atau di toilet atau di tempat yang memang sudah disediakan, tidak boleh di tempat lain. Ya, ini yang apalagi tadi tempatnya hanya sekedar pokoknya udahlah yang terlihat gitu ya. Ini nggak boleh, dipastikan itu tidak boleh. Nah, itu yang pertama, pastikan auratnya clear. Bab aurat ini menjadi titik dasar yang membedakan laki-laki dan perempuan nanti. Kedua, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menjadi dewasa apa? Memang akhirnya tentang cara perhatian. Nih emosi nih, bab emosi. Bagaimana ayah bunda memastikan bab emosi anak perempuan dan anak laki-laki itu beda. Anak perempuan pastikan juga mereka juga memahami emosinya. Seringkali ini yang sering disampaikan oleh UD kan, potensi sakinah itu ada di perempuan. Potensi sakinah itu ada di perempuan, tentang ketenangan, dan itu diajar bagaimana seorang Siti Khadijah, Bunda Khadijah ketika menghadapi Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan zamiluni, datanglah Rasulullah dari Gua Hira pada waktu itu. Di dalam sirah disampaikan Rasulullah datang dari Gua Hira, beliau seperti orang menggigil kedinginan, beliau mengetuk pintu dan mengatakan pada Siti Khadijah, Zamiluni, selimuti aku. Apa yang dikatakan oleh Siti Khadijah dari Rasul? Tenang, kamu itu enggak orang baik, kamu itu enggak punya musuh, kamu ini begini, kamu. Beliau Siti Khadijah bukan malah memprovokasi, tapi menenangkan. Nah, berarti apa? Sifat wanita, karakter wanita itu yang harus disampaikan adalah bagaimana dia punya ketenangan. Ini yang menjadi penting. Ini menjadi penting karena laki-laki dan perempuan punya perbedaan di sini. Nah, bagaimana akhirnya emosi wanita ini bisa lebih clear, bisa diselesaikan dengan baik lah. Ini yang penting bagi kita nantinya, bagaimana mendidik mereka seperti itu. Apa? Pastikan emosi mereka mendapatkan perhatian, tapi wanita itu punya kelembutan hati. Nah, bagaimana sekarang kita bisa mendidik mereka punya hati yang lembut? Hati yang lembut itu salah satunya adalah bagaimana ketika mereka mendapatkan kalimat-kalimat yang lembut. Mereka mendapatkan perhatian yang full. Mereka mendapatkan perhatian yang yang maksimal dengan pernyataan-perkataan yang lembut. Nih, ketika mereka sering mendapatkan kalimat-kalimat negatif, mendapatkan kalimat-kalimat dengan nada tinggi, kalimat-kalimat yang provokatif, yang menyerang, mereka pun akan seperti itu jadi.
Jadi bagaimana cara melembutkan hati mereka? Salah satunya adalah pastikan mereka mendapatkan kalimat-kalimat yang lembut. Mereka mendapatkan perhatian yang maksimal. Nah, di sini yang seringkali tidak terjadi. Kenapa? Hari ini, mohon maaf, banyak wanita-wanita, banyak anak-anak gadis yang tidak sabaran, yang terlalu apa ya, yang mungkin jadinya dalam tanda kutip nuntut gitu ya, menuntut. Kenapa? Karena memang mereka dididiknya disamakan persis sama laki-laki. Nah, anak perempuan ini pastikan anak-anak kita walaupun yang sudah dewasa juga nanti ya, yang sudah dewasa alhamdulillah yang sudah dewasa dipastikan juga dicek kalimat-kalimatnya kepada anak-anaknya seperti apa. Kalimatnya harus lebih lembut, kalimatnya harus lebih lebih apa namanya? Lebih bagaimana akhirnya menjadikan hati mereka menjadi lembut dan tenang. Nah, karena karakter wanita itu menenangkan, bukan malah memanaskan. Bagaimana anak-anak wanita kita menjadi anak-anak yang menenangkan. Nah, ini dan ini di bab kedua nih, di bab kedua ketika anak-anak di fase-fase prabalik 2. Nah, anak prabalik 2 itu tadi sekitar setelah 7 tahun ke atas. Nah, cara melembutkan hati mereka adalah seringkali ajak mereka ngobrol dengan berbagai perspektif. Nih, ini yang hari ini mohon maaf sekali banyak yang di antara kita sudah mulai kekurangan waktu untuk mengobrol dengan anak kita. Kita sekarang itu sudah mulai kurang, bahkan saya nggak tahu ya kemarin siapa waktu mudik gitu ya. Waktu mudik itu yang memang benar-benar di perjalanan itu benar-benar yang apa namanya, yang ngobrol dengan keluarganya gitu. Karena biasanya kalau udah di mobil, bapaknya nyetir, ibu sama bapak sampingnya ibunya, anaknya udah pegang gadgetnya masing-masing. Kira-kira gitu nggak sih gitu kan? Kira-kira lah ya, ini kira-kira nih. Kira-kira gitu nggak sih gitu. Nah, padahal itulah waktu-waktu yang tempatnya waktu untuk bagaimana hari ini kita itu ngobrol. Nah, di sini, nah bedanya apa? Ngobrol dengan anak perempuan itu yang sama laki-laki saya bilang bedanya di sini. Bagaimana anak-anak perempuan itu nantinya punya hati yang lebih lembut gitu. Ya, lembut dan menenangkan, menenangkan. Ini yang penting. Kalimat menenangkan itu menjadi kata kunci di sini. Nah, itu teman-teman rahmati Allah. Dua hal yang memang menurut saya menjadi penting banget di sini. Penting banget adalah ketika bab aurat ini yang lebih ini karena nanti ke belakangnya sama seperti itu. Kemudian bab perhatian dan kelembutan hati. Kelembutan hati perempuan sama laki-laki beda. Dan ketiga nanti adalah tentang pemahaman tentang peran. Pemahaman tentang peran mereka karena nanti laki-laki sama perempuan punya peran yang berbeda. Kalau disampaikan Ustadz Khalis tadi bahwa al-umum madrasatul ula, seorang wanita itu adalah pendidik pertama. Namanya pendidik pertama berarti sebelum mendidik orang lain dia harus bisa mendidik dirinya sendiri. Ya kan? Mendidik dirinya sendiri. Nah, mendidik diri sendiri itu bagaimana? Berarti dia juga harus bisa memahami kondisinya. Nah, ini mengenalkan diri sendiri kemudian terkait dengan bagaimana peran-peran dia secara kemasyarakatan dan juga kekeluargaan. Nah, agar dua ini berjalan dengan baik, pastikan kita tadi kurikulumnya disampaikan akhirnya kurikulumnya dialog, ya kan? Kalau anak perempuan tuh lebih dialognya lebih dari hati ke hati. Kalau laki-laki lebih pada logic thinking-nya agar mereka tanggung jawabnya lebih kuat lagi. Kalau perempuan lebih fokus pada bagaimana memperhalus jiwanya, memperhalus apa namanya hatinya, laki-laki bagaimana dia lebih menguatkan pada sisi-sisi tanggung jawabnya. Nanti di sini teman-teman rahmati Allah. Jadi jangan sampai ada nanti bergeser. Laki-laki lebih pada nanti bagaimana dia bertanggung jawab. Hati-hati ya, terutama nanti pada anak perempuan pertama. Karena ada di kita nih ya, Ustaz Khalis seringkali terjadi bahwa anak pertama itu menjadi apa namanya? Yang jadi ininya nih, yang jadi apa namanya? Anak pertama itu yang jadi menggantikan peran. Kalau anak bukan dia tidak bagaimana walaupun dia anak pertama, dia tetap ketika dia wanita, dia perannya bukan sebagai pengganti orang tua, tetap bukan. Karena nanti anak laki-laki lah yang menjadi dalam tanda kutip tulang punggung keluarga, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Jangan sampai nanti juga mereka jadi bebani. Kamu itu laki-laki satu-satunya, kamu jadi ini. Enggak. Karena nanti
Ada salah satu case di salah satu, ada teman punya anak 4, anak 4, 1 2 perempuan, ketiga laki-laki, keempat perempuan. Anak laki-lakinya memang aku tuh capek, pokoknya di rumah harus jadi imam, ya kan? Itu ada obrolannya gitu. Kakak-kakak tuh nggak boleh jadi imam, aku nggak mau pokoknya. Nanti masa aku jadi wali mereka. Nah, ini kalimat anak kecil laki-laki. Tapi jangan ketika sampai seperti ini nanti ya udah kakak kamu itu kakak perempuan pertama, kamu nanti harus menjadi ayah dan ibu pengganti. Enggak juga, jangan juga seperti itu ya. Jangan sampai akhirnya walaupun karena di kita ini memang tadi budaya anak pertama itu yang menjadi apa namanya? Menjadi seperti pengganti, peran pengganti itu yang menurut saya tidak tepat ya. Jangan sampai akhirnya itu terjadi. Bahwa walaupun dia anak pertama perempuan, walaupun dididik mandiri, wanita dididik mandiri boleh, nggak ada masalah dididik mandiri, tapi bukan pada titik mandiri, tapi tahu peran. Hati-hati ya, beda ya antara mandiri dan tahu peran. Karena perempuan itu juga jangan sampai dididik dalam tanda kutip terlalu mandiri. Kenapa saya bilang? Karena memang dia harus punya kebergantungan juga kepada suaminya nantinya. Kalau terlalu mandiri, apa yang terjadi akhirnya? Suaminya nggak dapat apa sebutannya ya, nggak dapat egonya, nggak didapetin gitu, nggak dapat. Laki-laki itu kan butuh pengakuan. Kalau nanti wanitanya terlalu mandiri, nanti jadi bahaya. Laki-lakinya nggak dapat pengakuan, akhirnya ini jadi bibit-bibit di belakangnya jadi nggak bagus. Ini teman-teman rahmati Allah. Jadi pastikan gini, di awal tadi seperti saya sampaikan, pendidikan auratnya selesai di tahap awal, kemudian tadi tentang kelembutan hati, ini porsinya agak beda ya, agak beda dengan laki-laki dan agak bedanya banyak. Dan yang ketiga terkait dengan peran-peran kerumah tanggaan. Nah, peran-peran kerumah tanggaan ini harus tadi apa sih, misalkan laki-laki sama perempuan bedanya di mana? Salah satunya di telatennya. Ya kan kebayang ya, wanita itu lebih telaten daripada laki-laki. Dia lebih detail. Bukan laki-laki nggak harus detail, nggak, tapi kedetailannya beda. Karena mendidik anak nanti kita juga tahu. Saya tuh kadang-kadang ya Allah ya, Masya Allah, anak perempuan tuh capek banget gitu loh. Jadi perempuan tuh capek banget mendidik anak itu, terutama apalagi kalau anaknya lagi sakit ya. Itu tuh ya Allah, bisa nggak tidur 2 malam 3 malam tuh gitu. Itu bisa terjadi. Nah, ini yang menjadi penting ya teman-teman rahmati Allah. Jadi eh, jangan sampai ini apa namanya? Ini menjadi titik awal di kita. Jadi hal-hal yang tadi perlu kita clearkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Dina. Kalau menjadi tuntutan hidup gimana? Jadi membentuk diri dia terlalu mandiri. Ya, kalimat terlalu mandiri ini perlu diinikan. Bahwa dia harus bisa bertahan hidup, iya. Nah, ini penting nih ya, penting saya bilang. Karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana anak-anak kita ini kadang-kadang tadi ya sudahlah, aku bisa ngerjainnya semua sendiri. Nah, mandiri ini kita harus clearkan dulu dengan ego ya. Mandiri itu juga jangan sampai dia lebih fokus di egonya. Mandiri itu adalah dia bisa, nih ini nanti nyambungnya gini Mbak. Nyambungnya adalah bagaimana kita itu harus bisa tetap kolaborasi. Tahu peran. Kalau dia sendiri, dia mandiri nggak apa-apa. Dia harus bisa menyelesaikan ya. Dia harus menyelesaikan ya tadi misalkan ini obrolan saya dengan anak saya. Dek, kenapa kamu lebih milih asrama daripada kos? Dia bilang, bah kalau di asrama sama di kos itu beda. Kalau di kos itu semuanya harus aku lakuin sendiri. Dan aku belum bisa punya manajemen waktu yang bagus. Karena nanti bisa-bisa malah nanti ada yang lepas. Kalau di asrama kan enggak. Kalau di asrama ada beberapa hal yang memang aku tidak perlu urus sendiri. Misalkan bab makan. Bab makan aku sudah tinggal dapat makan aja. Nggak harus masak sendiri. Nah, ini pemahaman ya. Ini pemahaman terkait dengan tadi. Terkait dengan peran tadi. Oh oke, kalau di sini aku begini, kalau di sini aku begini. Jadi jangan sampai akhirnya, Kak, karena kamu ini gini, ini motivasi yang tapi harus hati-hati. Kak, karena kamu nanti misalkan di pesantren ya, anak-anak kita banyak di pesantren. Kak, karena di pesantren kamu harus bisa nyelesain masalah kamu. Tidak, tapi jangan kamu tidak harus menyelesaikan masalah kamu sendiri, jangan. Kamu juga harus bisa menyelesaikan masalah kamu. Tapi kalau kamu tidak perlu pendampingan, perlu teman, oke, jangan lupa hubungin bunda atau hubungin
musrifahnya atau bla 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 bla. Ini menunjukkan bagaimana akhirnya kemandiri tidak terlalu bukan tidak terlalu mandiri ya, tapi menjanjikan dia tahu perannya bahwa tidak semuanya harus dilakukan sendirian. Tidak semuanya harus dilakukan sendirian. Bahwa ada wilayah-wilayah yang harus juga memang nanti bareng-bareng gitu. Ada kalaupun kamu tidak bisa ya jangan dipaksakan. Ini yang menjadi penting bagi mereka untuk kita terus untuk tanamkan. Jadi di sini nih tuntutan hidup ini ya tadi saya bilang, apalagi dulu ya kakak perempuan menjadi tulang punggung keluarga misalkan untuk adik-adiknya. Kalau kondisinya memang seperti memang qadarullah ayah ibunya sudah dari kecil sudah dia tidak ada, tetapi jangan sampai akhirnya dia kehilangan kewanitaannya. Seorang Siti Khadijah, bagaimana beliau juga seorang pengusaha, tapi dia tidak kehilangan sisi-sisi jamalah. Kan ada jamalah ya. Ada jamilah itu sisi kelembutan dia seorang sebagai apa namanya kecantikan fisik itu jamilah, tetapi kecantikan budi pekerti sebagai seorang yang menenangkan itu jamalahnya. Apa namanya? Perkarakternya. Nah, jangan sampai dia walaupun dia mandiri, jangan sampai dia kehilangan karakter kewanitaannya. Ini yang penting. Ini yang menjadi penting banget yang untuk jangan sampai kita nanti apa namanya jangan sampai terdistrak lah seperti itu. Itu ya Mbak Din ya. Jadi ini menjadi PR barengan bareng kita. Nah, bagaimana kalau dulu kita? Nah, ini pertanyaannya jadi kebalik. Dulu saya ini terlalu mandiri karena dididik oleh orang tua kita terlalu mandiri. Jadi sekarang saya ingin mendidik anak saya seperti itu. Nah, ini yang dulu sudah kita selesaikan yang dulu kemarin-kemarin yang sudah terjadi, udah. Nah, bagaimana hari ini kita lebih berikan pada mereka tuntutan hari ini kepada mereka untuk bukan dituntut untuk menjadi mandiri, tapi mau berkolaborasi dan inilah kamu punya ini di sini, kamu punya apa namanya, kamu punya peran di sini. Nah, peran-peran inilah yang harus disampaikan. Jadi gitu ya. Jadi ini teman-teman rahmati Allah. Jadi kita kalau yang sekarang alhamdulillah ya punya anak-anak perempuan banyak, alhamdulillah punya anak 1, 2, alhamdulillah semuanya alhamdulillah. Nah, tetapi pastikan kita tadi 3 hal yang tadi yang saya sampaikan. Yang pertama bab aurat karena ini sangat krusial banget. Dan aurat nanti ini berhubungan sekali dengan bab keimanan pastinya. Karena ini adalah tuntutan, bukan ini adalah perintah kita, tapi ini perintah Allah untuk menutup aurat. Nah, kemudian juga tadi kedua bab bagaimana dia tentang kelembutan jiwanya, dan ketiga terkait dengan peran-peran dia sebagai seorang wanita. Di sini yang berbeda, bukan pada perhatiannya, anak laki-laki sama perempuan harus mendapatkan perhatian yang sama, tapi ini tentang bab cara, ya beda ya, bab cara sama perhatian itu sesuatu yang berbeda. Mereka harus mendapatkan perhatian sama-sama 100% ya. Anak laki-laki harus mendapatkan perhatian 100%, anak perempuan juga harus mendapatkan perhatian 100%. Yang membedakan adalah cara. Ya, ingat cara. Begitu. Ini sebagai pengantar Ustaz Holis, monggo saja masih ada waktu sekitar sekian menit, sekitar 20 menit kita diskus saja. Tadi saya sudah langsung yang dari Mbak Dina, monggo yang lain saya persilahkan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi pemantik diskusi kita nih, pengantar yang menekankan pentingnya peran perempuan ya yang harus diajarkan dari awal. Tadi tentang aurat menjadi satu bagian fondasi akidah kita, kemudian tentang bagaimana potensi emosi ini yang memang sangat seringkali lupa ya untuk menanamkan tentang bagaimana sensitivitas seorang perempuan itu yang juga harus diasah dari sejak kecil gitu ya. Ya, Karena bab tentang kurikulum Ustaz, ini mungkin ya. sebelum nanti jamaah ikut nimbrung tentang diskusi ini. Kita kalau lihat di sekolah-sekolah menengah atas saat ini hampir tidak ada satu kurikulum yang mengajarkan tentang itu Ustaz ya. Ya, Jadi semuanya diserahkan ke orang tua akhirnya memang. Padahal ya, dulu pas saya mengenal ada namanya sekolah perempuan ya dulu pas zaman-zaman awal kemerdekaan gitu ya. Yang ya, kemudian bermetamorfosa menjadi apa namanya SMK sekarang. Padahal dulu ya, awalnya adalah sekolah perempuan yang mereka kan perempuan memang diajari untuk bagaimana pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu dikuasai gitu ya secara keilmuan gitu ya. Bagaimana cara menjahit, bagaimana cara memasak dan lain sebagainya. Dan kemudian sampai sekarang memang jadi sebuah profesi akhirnya ya. Bahkan laki-laki pun sekarang jadi
juru masak dan lain sebagainya. Baik, silakan jamaah yang ingin berbagi eh, pengalaman atau sharing dan juga bertanya, silakan kita manfaatkan waktu ini untuk menjadi sebuah diskusi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silakan. Di chat ada itu Ustaz. Baik, silakan. Oke, dari Mbak Dina tadi udah, kemudian tentang masalah perempuan adalah sebuah fitnah nih. Mas Aduli terlempar ya, apa masih gabung? Oke, sambil menunggu Mas Aduli kembali gabung, ada kendala teknis nampaknya jaringannya. Tadi juga saya hampir juga sering beberapa kali keluar dari grup eh, tentang tema bagaimana perempuan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ruli. Mungkin saya coba kembali highlight ya tentang betapa pendidikan tentang aurat menjadi hal penting sebagai sebuah pondasi akidah. Yang kedua tentang bagaimana emosi ini menjadi hal yang penting yang harus ditanamkan Maaf Pak, juga. tulis tadi kelempar. Baik, tadi udah ada yang bertanya dari Iya, Ibnu Effendi ya tentang iya. wanita adalah fitnah terbesar kata Rasulullah SAW. Bagaimana kita membentuk karakter para gadis ini tentang memahami tentang fitnah ini. Ya, kita perlu 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 clear dulu ya, jangan sampai kata fitnah ini nanti diinikan sebagai sesuatu yang berarti jelek ya. Berarti yang jelek. Jangan jangan karena di hadis lain bahwa perhiasan terindah itu juga wanita ya, gitu ya. Ini juga jangan akhirnya jangan jadi dipahami terbalik, maksud saya dipahami terbalik itu bahwa berarti tidak baik, sesuatu yang tidak baik. Jangan seperti itu juga. Bahwa wanita ini kalau di dalam ini ya apa namanya yang bagus tidaknya negara itu dalam cek wanitanya kan bahkan sampai di situ ya. Kalau wanitanya baik, negara itu akan menjadi baik. Nah, ini bahwa maksud saya gini, ada satu hal yang perlu kita ini kan clearkan pertama adalah bahwa wanita itu punya punya apa namanya punya peran yang sangat luar biasa sekali dalam proses-proses proses sosial personal juga sama. Terutama di proses sosial. Kenapa? Karena ternyata negara itu dalam sebuah ngomong masyarakat itu masyarakat baik tidaknya itu di mana perempuan itu menjadi titik titik tolaknya. Kenapa? Karena wanita itu madrasatun ula. Karena wanita itu adalah pendidik pertama. Ini berarti ini sangat clear, ini sangat ini banget gitu. Ini sangat apa namanya? Ini sangat harus sangat kuat sekali gitu. Nah, bagaimana mereka terkait dengan fitnah? Kalau disampaikan tadi, bagaimana kalau apa namanya? eh Tadi gimana Ustaz? Tadi saya agak ini ke distrak. Eh Wanita adalah fitnah terbesar. Bagaimana kita membentuk ya, karakter para gadis ini supaya oke. memahami tentang Ya, fitnah ini. Apa yang oke. disebutkan fitnah yang Memahami. terbesar ini apa mungkin saja. Ya, berarti kalau ya tadi saya bilang sampaikan. Jadi jangan sampai ketika fitnah terbesar itu adalah tadi di sisi lain saya ini kan bahwa ini dalam sebuah hadis disampaikan bahwa banyak penghuni neraka itu adalah para wanita. Ya. Nanti nyambungnya di sini. Kenapa? Bukan kenapa. Dalam artian kenapa terjadi? Karena memang di sini wanita itu bukan berarti masyarakat kelas 2, bukan ya. Semua sama punya kekuatan yang sama. Punya ini yang sama. Tetapi apa? Seringkali, nih ini, faktor tadi loh. Faktor ketenangan itu yang seringkali menjadi kehilangan. Ya, akhirnya jadi fitnah itu di situ. Makanya bagi laki-laki itu ada 3 hal yang menjadi paling berat itu adalah harta, tahta, sama wanita kan. Hmm. Ini yang menjadi selalu diinikan ya, menjadi selalu yang di framingkan seperti itu. Nah, kenapa? Karena memang gara-gara wanita rumah tangga itu bisa ini, gara-gara omongan seorang wanita, gara-gara omongan istri itu bisa bisa suami bisa berubah banyak gitu. Bahkan mohon maaf kadang-kadang laki suami karena tadi bukan ingin membahagiakan istrinya dia melakukan segala cara. Nah, dari awal kadang-kadang ini permintaan dari si istri ini, dari istri ini, ya kan?
ini dari istri. Karena makanya tadi bagaimana akhirnya saya pada fokusnya bukan pada bagaimana pada fitnahnya, tapi pada perannya, ya kan? Saya lebih fokus pada perannya. Bagaimana hari ini wanita tahu perannya? Perannya apa? Satu, peran wanita adalah bagaimana dia ini harus menjadi sumber ketenangan dalam tanda kutip ya, sumber ketenangan, menenangkan. Wanita itu perannya adalah menenangkan, bukan memprovokasi. Hari ini terjadi kebalikannya. Hari ini terjadi kebalikannya, banyak yang sifatnya provokatif. Apalagi kalau udah ngomong di medsos ya. Aduh, kadang-kadang kalau di medsos itu kadang-kadang ini walaupun ini laki-laki juga banyak, tetapi saya sering melihatnya karena apa? Karena kecenderungannya, kenapa provokatif? Karena lebih fokus pada bab emosinya. Nih, emosinya tidak stabil, ya kan? Emosinya tidak stabil. Emosinya yang menjadi karena emosinya tidak stabil, jadinya cenderung provokatif. Otak itu punya dua fungsi ya. Satunya fungsi thinking, yang satunya fungsinya itu fungsi ngeramal. Tahu nggak fungsi ngeramal itu gimana? Memprediksi apa yang terjadi. Nah, seringkali, mohon maaf, seringkali di wanita itu yang lebih dominan otak prediksinya, otak ramalannya yang lebih apa namanya lebih dominan diasah daripada otak thinkingnya. Nah, ini yang terjadi akhirnya kan akhirnya zon ya. Kan nanti dalam hadis lain disampaikan dalam hadis qudsi itu Allah itu bersama persangkaan hambanya, zonnya yang kuat akhirnya. Di sini yang terjadi Pak Ustaz Holis. Jadi ketika zonnya ini kuat, zonnya kuat akhirnya bukan otak mikirnya yang kuat, tapi otak prediksinya. Nah, kalau di ibu-ibu bilangnya perempuan itu butuhnya cuma satu, perhatian. Semuanya harus diperhatiin, mulai gasnya diperhatiin, listriknya diperhatiin, segala macam diperhatiin ya. Itu nanti jadinya banyak Bu ya, jadi pengertian gitu ya. Oke, ini ya, ini jadi ini. Tapi kembali lagi bahwa bicara tentang fitnah itu, fitnahnya bukan pada titik, saya memahaminya pada titik apa? Hati-hati karena pada fungsi ketenangan tadi. Karena dari ketenangan ini akhirnya fitnahnya jadi hilang. Kalau wanita-wanita tenang, suaminya jadi lebih tenang. Kalau wanita ini tenang, dia bisa ini kan bisa tahu perannya dengan baik, insya Allah semuanya baik. Saya bilang Anak-anak jadi ini baik juga Ustaz ya. iya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana sekarang nih, bagaimana ketenangan ini harus dibangun. Ketenangan itu dari mana? Nah, pertanyaannya nih, ketenangannya dari mana? Nah, ketenangan ini berarti tadi ketenangan itu satu, dia harus memahami peran dia. Nah, dia harus bisa menahan diri. Bagaimana cara menahan diri? Menahan diri itu salah satunya pendidikannya dari awal adalah tidak semua hal harus dilakukan. Tidak semua hal itu harus didapatkan saat itu juga. Menahan diri, makanya kemarin itu Ramadan itu, terutama Ramadan itu pembelajaran yang sangat penting bagi kita semua untuk agar tidak semua hal itu bisa kita dapatkan segera. Itu tuh belajar menahan diri itu luar biasa sekali gitu. Itu sangat bagus banget untuk ini. Makanya lanjutkan Ramadannya, jangan lupa dilanjutkan Ramadannya. Kajian subuhnya lanjut, tapi jangan lupa sitatu ayyamin syawalnya juga dijalankan gitu. Itu ya, saya di situ dulu saya tulis. Baik, Ustaz. Dan ternyata ada satu istilah bahwa perempuan itu harus tenang malam gitu Ustaz ya. Karena memang Ya. malam itu tadi untuk istirahat, di sana ada malam yang sepertiga malam menjadi tempat doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pertanyaan dari Bunda Aisyah Humairah ya. Ya. Izin tanya nih Uncle, salahkah kalau mengatakan kepada anak perempuan kita bahwa kita di perempuan ini harus bisa melakukan segala hal. Wah, ini berarti dari mulai masak sampai angkat galon ini harus bisa semua nih katanya gitu ya. Gimana Ustaz? Iya. Jadi gini ya, ini tentang saya bilang tentang peran. Jadi jangan tadi ada kondisi, ya kan? Ada kondisi, tapi ada hal yang sifatnya apa namanya? Kondisi-kondisi tertentu memang betul di dalam kondisi tertentu. Misalkan tadi, ketika di awal bahwa perempuan tuh harus bisa nih masak, harus bisa ini. Enggak, kalau saya bilang perempuan nggak harus. Yang harus bisa itu yang paling penting adalah perempuan itu harus bisa mendidik putra-putrinya. Ini yang ini pertama itu di situ. Memastikan itu dulu di sini sebenarnya.
Jadi kalau bab yang lain-lain itu enggak sebenarnya kan, bahkan Rasulullah disampaikan laki-laki itu harus bisa menyediakan rumah terbaik untuk istri, untuk keluarganya. Berarti sebenarnya kalau ngomong rumah tentang terkait dengan makan segala macam itu sebenarnya bukan tugasnya perempuan, tugasnya laki-laki. Tetapi ada kondisi-kondisi mungkin secara maisha laki-lakinya kondisi tidak sebaik kondisi yang lain, akhirnya dia harus dibantu oleh wanitanya, oleh istrinya untuk masak segala macam. Ini nanti di bab laki-laki itu bab tanggung jawab ya. Mungkin besok minggu depan kita bisa bahas khusus bagaimana mendidik laki-laki bertanggung jawab. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita ngomong, ini kita sekarang harus balik Pak Ustadz Tolis, bahwa jangan sampai wanita itu hanya ditempatkan dalam urusan domestik, enggak. Tapi urusan yang lebih strategis apa? Mendidik anak. Karena di awal tadi, bagaimana bayangin nih, bagaimana anak-anak kita ini menjadi tenang kalau ibu-ibunya aja nggak tenang, ya kan? Ini berarti kan ketenangan harus dimulai dari ibunya dulu, ya kan? Berarti kenapa? Kalau ibunya sudah sibuk dengan akhirnya masak plus ini, ketenangannya bisa berkurang, saya bilang, ya kan? Nah, bukan berarti harus kaya, tidak ya. Kaya itu bukan kaya itu given dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa? Laki-laki yang punya tanggung jawab. Nih. Nah, apa namanya? Ini yang clear-nya di situ gitu. Ini yang clear-nya di situ. Jadi tidak harus seperti itu juga. Tapi apa? Wanita harus tahu bagaimana dia membereskan sesuatu yang misalkan gini. Nah, bahkan kalau saya bilang, harus bisa beresin galon. Enggak. Peran itu harus ada peran laki-laki. Karena apa? Secara fisik sudah berbeda. Fisiknya sudah beda. Fisik laki-laki sama perempuan beda. Ya kan? Fisiknya laki-laki sama perempuan beda, jadi jangan sampai nanti akhirnya hal-hal yang fisik itu lebih banyak di perempuan, enggak. Tapi bagaimana akhirnya memastikan secara internal, misalkan tadi kalau pembagiannya misalkan ya tadi, tapi kembali lagi hal ini sifatnya kesepakatan dengan orang rumah. Tapi tadi mungkin nanti akan nyambungnya begini yang disampaikan Bunda Aisyah tadi. Dan tapi gimana Ustadz, suami saya itu nggak perhatian, ya kan? Dia itu kalau disuruhnya lambat, kan yang sering kali masalah itu di situ. Suami-suami itu lambat ya, itu lampu mati. Ibu-ibu itu kan pengennya ketika omong lampu mati itu tiba-tiba dari dalam tasnya udah muncul ada lampu yang tinggal digantikan gitu kan. Ini kadang-kadang pengennya seperti itu. Kalau enggak ngomong lampu mati itu langsung pergi ke toko terdekat, langsung beli lampu, habis itu langsung ganti. Kan pengennya begitu. Seringkali itu kenapa tadi saya bilang harus bisa semuanya karena ada ketidaksabaran. Pengennya begitu, jadi bahkan kadang-kadang gini, kalau bisa itu sudah tahu kapan lampu mati, jadi sebelum mati udah digantiin gitu kan. Otak prediksinya kuat banget gitu loh, otak prediksinya kuat banget gitu kan yang terjadi. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Maksud saya apa? Anak-anak yang sampaikan bahwa tugas utama kamu di sini, tugas utama kamu adalah membantu suami kamu dalam tadi khususnya urusannya dalam pendidikan anak. Itu tugas utama nih. Bab yang lagi tadi, misalkan gitu, kalau nggak bisa masak bisa beli kok gitu. Apalagi kalau saya bilang, saya cuma berdua ya, saya berdua sama istri kadang-kadang masak sama beli mendingan beli. Kenapa? Masak lebih lama prosesnya, lebih beli ini kan, ya kan? Lebih inilah misalkan gini, kalau beli sayur aja udah apa namanya satu plastik itu sayur cuma 5.000 7.000 lah kalau di Kediri itu 5.000-an. Kalau masak itu udah lebih lama lagi, lebih banyak hal yang waktu ini. Jadi ini akhirnya kesepakatan. Jangan akhirnya bab-bab teknis itu diurusin semua. Kenapa? Nanti Ustaz, Bu Aisyah jangan sampai akhirnya fokusnya di hal kayak gitu, kita malah nggak fokus di hal-hal yang sifatnya substansial, gitu ya, gitu. Baik, Ustaz. Dan tadi saya coba highlight tentang peran sosial seorang perempuan ya. Ya. Ternyata memang tadi ada peran sosial itu karena tugas utama yang tadi di highlight itu bukan soal domestik, justru malah Ya, tadi mendidik anak-anak. Dan itu adalah sebuah peran sosial yang sangat besar ya, Ustaz ya. ya Karena betul. pada suatu ula, apalagi saya pernah mendapat sebuah masukan tentang bahwa ada banyak profesi sesungguhnya perempuan itu layak untuk ditempati semacam dokter ya. Harus ada dokter Ya, perempuan, jangan sampai kemudian dokter laki-laki, dokter kandungan semuanya laki-laki. Itu kan repot ya, Ustaz ya. ya, Ada misalkan guru
guru harus ada perempuannya karena Ya. itu sangat penting untuk Hmm. peran-peran sosial itu juga diambil alih oleh seorang Ya. perempuan. Ini sangat terkait juga dengan pertanyaan dan Bunda Aulia ini, Ustaz. Karena saya Hmm. bacakan Ustaz ya tentang kelembutan jiwa yang Ya. tadi disebutkan oleh Ustadz Ruli ya. Jika anak perempuan itu cenderung tegas, berani, dan belak-belakan ini, mungkin ada maskulinitasnya lumayan dominan saja. Ada Ya. indikator kelembutan, apa indikator kelembutan jiwa dan apa indikator kelembutan yang butuh dilembutkan sehingga ditingkatkan kelembutannya. Ini gimana nih soal-soal tadi kelembutan yang mungkin Ya. ada karakter aslinya yang tegas, maskulinnya Ya. dominan gitu. Apa Ya. yang harus diperbaiki, Ustaz? Oke, Her. Jadi gini, yang penting adalah kelembutan jiwa itu yang tadi tegas. Orang lembut itu bicara tegas itu kalau ngomong belak-belakan ya nggak apa-apa, wanita belak-belakan tuh nggak apa-apa karena ada banyak wanita yang belak-belakan juga nggak apa-apa. Ada beberapa karakter ya contoh karakternya Bunda Aisyah itu kan belak-belakan, ya kan? Bagaimana beliau ketika cemburu itu langsung banting gitu kan, langsung banting, langsung sampai Rasulullah mengatakan ibumu lagi cemburu. Itu kan salah satu yang belak-belakan juga nggak. Tapi kelembutan hati itu dari apa? Eh, kalau saya lebih pada gini, empati. Empati, kelembutan jiwa itu paling gampang tuh lihat dari empatinya. Empatinya tinggi, Hmm. ya kan? Empatinya tinggi. Nggak masalah, wanita berani itu bagus. Bahkan banyak sahabiah itu yang sangat berani, ya kan? Seorang apa namanya kakaknya Siti Aisyah, bagaimana beliau menjadi pengantar makanan dari Rasulullah ke ini ya ketika hijrah itu, Hmm. beliau juga seorang wanita. Banyak juga wanita-wanita di zaman Sahabiah punya keberanian tinggi, nggak ada masalah. Tapi empatinya yang harus lebih tinggi di sini. Nah, kemudian kedua adalah kalimatnya. Kelembutan hati, kelembutan jiwa itu akan apa? Kelembutan tutur kata. Ya, Hmm. berarti apa? Yang penting itu di tadi nggak ada masalah di keberanian, tidak ada masalah di ketegasan, nggak apa-apa. Tapi bagaimana kelembutan tutur kata? Akhirnya berarti pemilihan diksi-diksi, pemilihan kalimat-kalimat yang menjadikan kelembutan apa namanya kalimatnya keluar yang kalimat-kalimat yang lembut, ya itu kan yang kalaupun ini baik kalimatnya mungkin kalau lembut kalau orang berani kan cenderung di kalimatnya mungkin nadanya agak keras ya. Tapi bagaimana pemilihan diksinya adalah diksi-diksi yang baik. Dan itu bisa dilatih ya, Ustaz ya? Bisa. Bahkan para ulama mengatakan begini. Salah satunya adalah, caranya adalah, ulama-ulama itu menyatakan, anak-anak itu suruh membaca, apa namanya, membaca kisah-kisah, agar hatinya jadi lebih lembut. Salah satu melembutkan jiwa itu, selain ini ya, nanti bagaimana mereka membaca kisah. Makanya nanti ada sirah nabawiyah, ada kisah sahabat, ada kisah-kisah. Dalam Al-Quran juga sangat banyak kisah-kisah. Itu adalah bagaimana nanti melembutkannya itu di situ. Makanya kalau Uncle D itu selalu beliau ini kan berkisah. Berkisah itu melembutkan jiwa. Dan ibu itu harus bisa berkisah. Insya Allah. Tapi kisahnya yang jangan kancil maling timun gitu kan, jangan kancil maling timun itu kan nggak kisah-kisah yang nggak jelas itu kisah-kisah yang memang sudah ada sumbernya sudah ada jelas jadi memang nanti di anak-anak diberikan kisah-kisah gitu. Ini yang penting di situ Ustaz Holis ya. Jadi fokusnya tidak mau bukan berarti perempuan tidak boleh tegas. Perempuan harus tegas harus berani. Kan hari ini tuh kadang-kadang mohon maaf nih. Kenapa anak-anak perempuan kita nggak berani? Karena kan kita yang takut-takutin. Ini contoh nih kemarin, saya bilang kemarin. Setelah ibu saya meninggal, ada cucu yang tinggal, yang biasanya sama beliau, yang biasa sering sama beliau, sekarang itu nggak berani masuk kamar aja nggak berani. Kalau saya melihatnya bukan nggak berani ya, tapi apa? Dia masih ada kayak bukan trauma ya, dia masih ada belum belum nerima kondisi itu. Tapi ada orang yang mengatakan, kamu takut ya? Emang akhirnya dihubung-hubungannya dengan sesuatu yang jin misalkan gitu kan. Ini kan yang nakut-nakutin kita sendiri sebenarnya bukan orang lain kan. Akhirnya kenapa jadi tidak berani hal seperti itu? Padahal tidak masalah wanita harus berani, harus. Saya bilang keberaniannya harus tetap. Ketegasannya nggak apa-apa, bagus. Cuma tadi kelembutannya di empatinya dan di pemilihan kalimat-kalimat yang tadi, kalimat yang menenangkan.
Nah, menenangkan itu yang tadi kita bisa bayangkan Rasulullah datang dengan ketakutan, dengan wajah yang terus beliau mengatakan selimuti aku, tapi Siti Khadijah nggak malah bertanya, kamu kenapa? Enggak, bukannya nanyain, bukannya ini bahkan enggak, tapi apa langsung mengatakan, oke, ya Rasul, kamu itu orang baik. Kamu tuh nggak punya musuh. Menenangkan, kalimat yang muncul tuh menenangkan, bukan malah jadi siapa yang ini, itu nggak gitu juga gitu kan. Bukan, akhirnya juga baru datang suaminya capek gitu kan, suaminya capek bukan ditanya ini tapi apa, sediain minum, nanti juga ngobrol-ngobrol sendiri. Nah, akhirnya apa, memahaminya di sini. Jadi apa, ada empatinya. Pertama, empatinya yang ditingkatin. Yang kedua, kalimat-kalimat yang keluar itu harus, nah dari mana itu, mereka itu tidak hanya melihat, mereka juga mendengar. Dari mana berarti? Dari ibu-ibu mereka, dari orang tua mereka. Pelatihan pertama dari mereka. Itu Ustaz Hamis. Baik, ini saya minta Uncle D nih bisa memberikan sedikit ulasan nih tentang bagaimana milih suami itu harus lebih tua. Ustaz. Waduh. Tabarakallah. Silakan Uncle D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Keren tadi yang disampaikan sama Ustaz Ruli. Karena tidak bisa kita melihat para wanita itu dari satu sisi saja. Dan kata fitnah tadi itu ayatnya juga berdampingan dengan kondisi di mana ketika istrimu dan anak-anakmu adalah fitnah. Nah, saya melihat bahwa ada satu potongan video bekas reruntuhan Palestina, ada evakuasi pakai kamera HP, itu ngerekam ada seorang anak usianya 4 tahun, kepalanya sudah kehimpit sama tembok, udah berdarah, kakinya sudah hancur. Tapi yang dia ucapkan lewat lisannya bukan umma atau umi, tapi yang dia lafazkan itu justru Allah, 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 Allah. Itu saya justru nggak berpikir, dahsyat ya anak segitu dikirnya lafaz Allah dalam keadaan yang seperti itu. Mungkin saya kalau dalam kondisi yang kurang lebih sama, saya mungkin akan teriak tolong, tolong, tolong. Saya justru kagum kepada ibunya, bagaimana ya cara ngedidiknya, kok bisa itu anak seusia itu ya, usia 4 tahun kok bisa sudah punya akidah setegar itu. Itu kan jadi wow, keren banget tuh gitu. Bahwa kemudian dengan kroniknya wanita itu memang jadi fitnah. Nah, itu yang kemudian kalau disampaikan sama Ustaz Ruli tadi bahwa dia juga perhiasan yang terbaik loh. Tapi jangan lupa perhiasan terbaik hanya ketika dia solehah. Jadi alafu nih, ada satu idiom, kalau tadi disebut bahwa harta, tahta, dan wanita, itu ada bagian yang disebut begini, sepintar-pintarnya laki-laki akan jatuh di pelukan wanita yang bodoh. Itu dalam pengertian kalau dia tidak mau mempergunakan syahwatnya berbanding dengan akal sehatnya. Saya jujur saja ketika bicara tentang banyaknya konseling yang langsung ke saya, saat nanya gini-gini gitu, apa segala macam dan seterusnya. Itu ada saja yang kemudian menjadi secret admirer. Secret admirer itu kayak pengagum tersembunyi gitulah. Rahasia. Iya, pengagum rahasia. Nah, itu tiba-tiba yang
nanyainnya sudah mulai yang kayak ABG gitu. Udah makan belum Ustadz? Ya, elah, males banget tuh kalau begitu tuh. Itu kan urusan gua makan apa enggak gitu kan. Ya gue lapar gue makan gitu kan. Ini udah aki-aki nih masih aja gitu. Itu ada bagian yang, tapi maksud saya gini. Kalau di sini banyak ibu-ibu gitu ya kepada suami, saya cuman pesan satu aja. Jangan fokus kepada kesalahan yang ada pada suami. Mereka punya kebaikan yang juga banyak. Jangan sampai kemudian hanya karena nilai setitik rusak susu sebelahnya gitu ya. Jadi ngerempet kemana-mana gitu maksudnya. Jadi kalau ibarat ini ada selembar kertas gitu ya, saya kasih coretan gitu. Ini ada satu titik gitu ya. Kasih titik. Gatel nih. Banyakan nanas kayaknya. Kira-kira kelihatan ya? Ya, kelihatan Ustaz. Kelihatan. Kelihatan ya? Kalau ibu-ibu hanya fokus kepada salah satu titik saja pada kesalahan suami, maka dia nggak akan lihat bagian putihnya sebagai sesuatu yang harus disyukuri. Padahal sebetulnya ada banyak kesyukuran yang bisa dihadirkan ketika melihat apakah suaminya sholat, apakah suaminya menafkahi, apakah suaminya dan seterusnya. Kalau di list sebagai sebuah kewajiban, iya. Tapi apakah dia seromantis Ferguson? Apakah setampan Ahmed yang di film Turki, dadanya berbulu bidang dan six pack seperti iklan Elemen? Ya, bukan itu kan patokannya. Yang penting bagian yang kemudian sudah dia pahami. Kan yang milih dia sebagai pasangan kita kan ya kita juga gitu. Jadi ya ambil bagian yang kemudian kalau toh anaknya kan gini, saya lebih senang menggunakan analoginya Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu membesarkan Ismail tanpa ayah, tapi dengan satu kekuatan akidah yang kemudian ya udah bergantung aja sama Allah, nggak usah berharap pada suami. Dan itu menjadi bagian yang kalau kita lihat pembentukan karakternya Ismail luar biasa. Maka seringkali saya nggak bosan-bosan untuk ngutip surat 37 ayat 102 itu sebagai cara Ibunda Hajar untuk menghadirkan kekokohan akidah. Jadi artinya bagaimana Ibunda Hajar bisa begitu? Nah, itu yang jadi PR buat para ibu untuk juga merubah dirinya, mengambil analogi-analogi yang sederhana. Buat apa memperbesar hawa nafsu? Tapi kalau kemudian kita tidak melihat bahwa ada begitu banyak hal yang harus disyukuri ketimbang fokus kepada kesalahan yang ada pada pasangan gitu. Jadi selain cari yang lebih tua, jadi cari yang tabungannya banyak gitu, kira-kira gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallah. Jadi fokus ke semua kebaikan ya, tidak kepada Iya. hal-hal yang kurang. Jadi kalau suami tidak bisa naik genteng gitu ya, naik tangga untuk benerin genteng ya dimaklumi. Ada banyak tukang yang bisa benerin genteng gitu ya. Iya, iya. Let the monkey do the job. Insya Allah. Baik, Saduli, ada tambahan? Nggak cukup insya Allah. Insya Allah khair. Insya Allah nanti ya tadi yang paling penting tadi ya sebenarnya tadi yang sampaikan Ude tadi menarik bahwa bagaimana Ibunda Hajar melepaskan kemelekatan dalam tanda kutip, bukan beliau tak ini tapi karena dia tahu perannya. Ada peran-peran hal yang harus dilakukan, peran utamanya terkait dengan pendidikan anaknya. Jadi jangan sampai akhirnya tadi ya kita fokus pada hal-hal yang sifatnya
perintilan, tapi kita nggak fokus yang sifatnya substansial. Ya, apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang ada babang GoFood gitu kan, kalau bab makanan gitu kan, ada mas-mas GoFood, ada Shopee apa tuh namanya, Shopee Food gitu kan. Biarkan dia tadi kalau ada udah monkey apa do the jobnya gitu. Memang gitu. Dalam artian, iya, dalam artian memang semua sekarang udah lebih dunia hari ini jauh lebih sederhana, maksudnya lebih mudah. Jangan sampai akhirnya tadi kemelekatan tadi yang malah menjadikan kita tidak bergerak, menjadi tidak lebih baik seperti itu. Seperti itu. Bab yang lebih tua-tua saya nggak ikut-ikutan ya, saya nggak ikut-ikutan. Yang bab tua-tua saya nggak ikut-ikutan. Saya karena saya masih merasa masih Tenang, muda. yang gitu. yang Saya nggak lamur masih ikut-ikutan. bisa pakai kacamata, tenang. Masya Allah. Baik, peran itu yang tadi saya coba garis bawahi yang memang harus kita coba gali Ustaz ya. Tentang peran seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang tadi ya, perempuan memang harus tenang malam seperti yang disebutkan juga dalam surat Ar-Rum ya di ayat 21 yang jelas bahwa litas kunu ilayya udah ya. Bahwa itu perempuan supaya mendapatkan ketenangan, suami supaya dapat tenang itu memang peran perempuan begitu besar untuk menjadikan rumah tangga menjadi rumah yang sakinah mawaddah warahmah. Tentu adalah peran perempuan juga yang sangat besar untuk menjadikan rumah itu menjadi baiti jannati, katalah begitu, rumahku surgaku. Tentu peran perempuan begitu sangat strategis untuk menjadikan rumah itu rumah yang tenang, jadi tempat kembali bagi suami dan anak-anaknya. Dan tentu kalau kita tadi meniru seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha, tentu begitu besar bagaimana peran seorang istri terhadap suaminya sehingga melahirkan satu generasi ya, dan nanti generasi yang bisa membangun juga generasi atau peradaban Islam yang lebih baik lagi. Baik, masih ada, kalau ada kita buka satu pertanyaan lagi sebelum ditutup. Oke, di chat tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita untuk membangun sebuah keluarga yang lebih baik lagi. Tentu harus dengan ilmu, karena ilmu yang penting adalah salah satunya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan tentu memahami tentang peran perempuan, banyak hal yang tentu harus kita coba kaji lebih dalam ya. Dan itu tidak cukup hanya satu kali nih Ustaz Ruli. Butuh waktu yang sangat panjang nih untuk membahas tentang bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Untuk tadi yang saya coba kembali garis bawahi tentang bagaimana penanaman akidah itu tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan wajib, dan salah satu perempuan itu ada tambahan tentang memahami aurat, itu sangat penting ya, yang harus dari sejak dini dikenalkan kepada anak-anak kita, anak perempuan kita. Yang kedua tentang tadi emosi atau namanya sensitivitas, kalau kata Ustaz Rudi, empati yang harus lebih didalamkan, digali dari seorang perempuan, karena itulah nanti fungsi mendidik anak-anak itu memang dengan bekal rasa yang kuat, mudah-mudahan akan melahirkan juga anak-anak yang bahagia di tangan para ibu gitu ya. Dan yang ketiga tentang peran mendidik anak itu menjadi sebuah peran besar yang harus dipegang oleh seorang ibu, karena al-ummu madrasatul ula, dan ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Baik, alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Dori juga yang sudah bergabung di kajian Zoom pagi ini. Mudah-mudahan sudah ada berapa banyak nih secret admirer-nya. Masya Allah, tabarakallah. Ngitungin capek. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف
واجعله لنا حجة يا